ya, dengan gangguan muntah gitu ya, terus dadanya seperti ditekan, sesak ya, eh, eh, nggak bisa tidur gitu ya, terus overthinking, dia selalu ingin rujukan ke spesialis dalam ya. Padahal secara pemeriksaan fisik dia sehat ya dan hanya gastritis atau GERD saja gitu ya. Nah, kenapa sih dok orang cemas itu suka ada GERD ya? Karena ada respon tubuh terhadap stres dengan naiknya asam lambung ya, sehingga dia ada reflux. Reflux itu gerakan balik ya dari esofagus gitu ya, apa namanya, esophageal reflux. Jadi dari dari lambung ya, dari lambung gastro ke esofagus gitu ya, sehingga ada respon seperti mual dan bisa juga muntah seperti itu ya. Nah, seketika saya bilang dan saya sampaikan bahwa beliau ini mengidap anxiety disorder dengan anamnesa tertentu gitu ya, kan beda ya anamnesa untuk gangguan kejiwaan dengan penyakit-penyakit internis gitu ya. Dia menolak ya. Jadi di masyarakat kita itu masih malu untuk berkonsultasi terhadap ahlinya, khususnya spesialis kesehatan jiwa ya atau psikiater yang kita sebut ya. Nah, perbedaan antara psikiater dengan psikolog adalah psikolog itu dalam hal dia mau kalau psikolog itu dia tidak bisa memberikan obat ya. Sekarang kondisi pasien misalnya dia sudah berkonsultasi, mengeluarkan unek-uneknya ya, menjabarkan masalahnya. Sedangkan dia nggak bisa tidur ya. Dia juga malas beraktivitas sampai keluarganya sendiri kebingungan ya bagaimana caranya biar dia tidak uh, mengurung diri di kamar gitu ya, bisa beraktivitas biasa lagi dari pagi ke malam, misalnya mandi, makan ya, cuci muka, cuci kaki, pakai baju yang bagus, yang baru gitu ya, berganti-ganti, keramas gitu ya. Jadi nggak makan juga gitu ya. Jadi kalau sudah ada seperti itu berarti kan sudah ada gangguan ya. Maka dokter psikiater ini akan memberikan obat ya, bantuan untuk depresinya gitu ya. Sehingga kalau misalnya ada pasien, ibu-ibu di sini sebagai dokter yang menerima pasien tersebut, apakah hanya memberikan nasihat, ya kan? Tentu saja itu tidak akan membantu ya, tetapi dengan bantuan obat ya. Stigma kedua, dok, saya nggak mau dok dirujuk. Ngapain? Saya masih ngerasa sehat gitu ya. Nah, dia belum sadar bahwasanya anxiety yang sudah diidap sama dia itu sampai dia itu tidak bisa berpikir logis ya, mengganggu aktivitas keseharian. Selalu apa namanya, was-was ya menghadapi suatu permasalahan walaupun itu sepele gitu ya. Dan dia tidak menyadari itu gitu ya, dan dia masih percaya dengan stigma negatif masyarakat bahwasanya kalau ke psikiater makan obat nanti ketergantungan ya, nanti tremor ya, nanti tidur terus jadi orangnya gemuk ya. Ini salah kaprah yang kedua ya. Kenapa? Karena ketika ibu-ibu nanti ya datang ke psikiater, itu yang dilakukan oleh psikiater adalah menganamnesa ulang ya. Jadi dia bertanya dengan pertanyaan terbuka ya, bukan tertutup, agar si pasien menjelaskan keluhannya ya. Lalu ada pertanyaan dengan apa namanya, tema-tema tertentu dan juga rumus-rumus tertentu, formula tertentu agar apa namanya, mencari tahu ya gejala tersebut ke arah mana ya disordernya seperti itu ya. Nah dari situ setelah kurang lebih satu pasien itu 1 jam ya kalau ke psikiater, itu nanti dari situ tegaklah suatu diagnosa. Nanti dokter akan melihat ya apakah pasien ini butuh diobati atau hanya sekedar apa namanya, wejangan lah, orang-orang awam bilang gitu ya, wejangan. Misalnya defense mechanism-nya harus gimana sih kalau saya lagi cemas, cara menghadapi masalahnya harus apa ya, ngedistract-nya ya. Terus nanti dikasih misalnya PR ya di rumah untuk melakukan eh,
resume ya, keseharian seperti apa dan harus apa ya, terus ngedistract-nya, masalahnya apa, distract-nya apa. Nanti tuh ada Bu, suka dikasih PR sama psikiaternya gitu ya. Terus obatnya harus dimakan berapa kali sehari, selama berapa lama, kontrolnya kapan ya, seperti itu ya. Nah, ketika ya pasien tersebut diberikan suatu wejangan ataupun PR aktivitas untuk selanjutnya di rumah, di kesehariannya, di kantor, di keluarga gitu ya. Itu ada beberapa tips dari spesialis yang sebenarnya harusnya ya sebagai pasien itu dia yakin ya, dia aplikasikan gitu ya. Agar apa? Agar dia bisa sembuh gitu ya, agar dia tidak tergantung oleh obat. Obat itu Bu, dalam dunia psikiater hanya membantu kecemasan, hanya membantu depresi, hanya membantu tidak bisa tidur gitu ya. Kalau ada delusi, halusinasi, dengar dan lihat, dibantu dengan obat seperti itu Bu ya. Jadi tidak seperti penyakit biologis ya, misalnya dia kena tipes, kita punya antibiotiknya. Ya, antibiotik banyak ya, bisa macam-macam kita kasih ya. Ketika bakterinya dikasih antibiotik, mati kan bakterinya? Otomatis apa? Sembuh ya. Tapi kalau kejiwaan tidak seperti itu, Bu. Ya. Dia cemas, kita kasih anti cemas. Apakah cemasnya hilang? Belum tentu ya. Dia hanya sekedar tenang. Ketika ada trigger kembali, cemasnya datang lagi ya, seperti itu. Karena apa? Dia bukan suatu bakteri ya. Dia adalah suatu inner ya, inner atau bagian terdalam dari sebuah personal gitu ya, sehingga kita di ilmu kejiwaan itu tidak bisa Bu ada batas-batas tegas tertentu terhadap kesembuhan pasien gitu ya. Dan biasanya pasien tersebut sembuh kalau ya obatnya dimakan, dia bisa menghadapi kecemasannya gitu ya dengan cara-cara yang sudah diberikan oleh wejangan dokter spesialisnya, dengan aktivitas tambahan yang diberikan PR oleh dokter spesialis. Lalu ada perubahan signifikan terhadap respon masalah dan juga aktivitas sehari-hari gitu ya. Misalnya aktivitas sehari-hari karena dia cemas, dia nggak bisa tidur ya. Mulai dari pulang kerja sampai subuh ya, mau subuh jam 4 atau jam 3-an dia baru bisa tidur. Itu dia berubah, jadi bisa tidur lebih nyenyak, tidak bergadang, jam 8 itu dia udah tidur, bangunnya jam 5 seperti itu ya. Terus yang biasanya dia ngurung diri di kamar karena depresi, nggak makan, nggak minum selama 3 hari baru keluar kamar, sekarang tiap hari berkegiatan seperti biasa gitu ya. Jadi pagi sholat subuh, udah mandi, makan gitu ya, terus beres-beres rumah, habis itu siap-siap pakai baju yang bagus ya, mandinya juga bersih, dari head to toe dia keramas juga, dia bersihin badan dia klinis gitu ya, jadi semuanya clean gitu ya. Udah kayak gitu pakai sepatu yang tidak kotor ya, disemir dulu, kaos kakinya juga baru, bukan yang 4 hari yang lalu gitu ya. Udah kayak gitu, cara berpakaiannya juga rapih ya, nggak lusuh, bukan pakaian yang tidak dicuci, dan datang ke tempat kantor yang sebenarnya masalahnya misalnya di kantor gitu ya, triggernya. Dia bisa menghadapi orang tersebut secara dewasa gitu ya, mature gitu ya. Karena defense mechanism itu ada yang mature, ada yang immature ya. Jadi itu harus ada kelasnya lagi ya. Kita ngobrolin itu nanti. Seperti itu Bu ya. Nah, di situ ketika triggernya ada dan dia bisa menghadapi, berarti dia sudah berhasil melawan sisi terdalam dari diri dia sendiri untuk merespon terhadap suatu masalah ya. Karena kejiwaan ini Bu adalah bisa atau tidaknya kita melawan diri sendiri di keseharian kita gitu ya. Kadang diri ini pengennya misalnya ada berlaku licik ya, atau tidak jujur, atau berlaku maksiat gitu ya. Kalau kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, itu kita berarti waras kalau dalam agama Islam ya. Kita waras ya. Kalau misalnya di dalam ilmu kedokteran, ya kita waras secara psikiatri gitu ya.
secara psikologi seperti itu. Karena di kesehariannya kita itu selalu bergelut ya dengan diri kita sendiri yang mengajak kepada hal-hal yang tidak baik gitu ya. Yang dimana kalau kita mengikuti hal yang tidak baik tersebut ternyata bukan suatu kemanfaatan tapi kemudorotan gitu ya. Contoh, pernah nggak dengar kasus saya ngebunuh seseorang karena ada bisikan gitu kan, seperti itu. Dia sebenarnya mungkin memang sudah gangguan ya. Di situ ada halusinasi dengar ya. Dia ngedengar ada orang ngebisikin dia untuk ngebunuh gitu ya. Nah, sebenarnya di dalam hal tersebut yang paling terdalam dan signifikan juga standar basically ya, itu dia seharusnya bisa melawan bisikan tersebut, keinginan tersebut, karena dari bisikan timbullah keinginan, karena kan difikirkan gitu ya. Nah, seperti itu Bu ya. Sehingga ketika dia menyadari, wah kayaknya saya butuh nih ustadz ya, atau misalnya bantuan orang yang alim gitu ya, atau misalnya profesional ya, seperti psikiater gitu ya. Nah, dari situ berarti dia bisa sadar diri bahwa dia masih waras, seperti itu ya. Sehingga di dunia psikiatri itu hal-hal seperti inilah tolak ukur seseorang itu waras, sehat secara mentally atau tidak. Begitu. Sampai sini ngerti nggak? Ya. Jadi kalau di dunia internis, misalnya penyakit dalam ya, seseorang itu berpenyakit gula ya, atau diabetes mellitus. Standar dia sembuh apa Bu? Ya, tolak ukurnya adalah gula darah puasa setelah 2 jam dan HbA1c atau gula 3 bulan yang lalu itu normal. Oke? Ya, terus lifestyle-nya berubah ya, yang tadinya malas olahraga jadi olahraga gitu kan. Yang tadinya berat badannya sekian jadi turun. Lingkar pinggangnya dan lingkar perutnya besar jadi kurus seperti itu ya. Seperti itu ya, terus tensinya turun gitu ya. Seperti itu. Itu patokannya. Tapi kalau di dunia psikiatri adalah kewarasan seseorang tersebut dalam menjalani kehidupan sehari-harinya 24 jam selama dia hidup. Gitu Bu ya. Sehingga stigma negatif yang beredar di masyarakat bahwasannya kalau berobat ke psikiater itu bikin tremor ya, terus bikin gemuk, bikin tidur, terus itu berarti dia berobat ke psikiaternya hanya menumpahkan sampahnya aja. Tapi wejangan dari psikiaternya nggak dilakuin Bu. Jadi dia hanya berharap dan bergantung hanya dengan obat. Padahal kesembuhan seseorang dari kasus psikiatri adalah waras atau tidaknya dia dalam menghadapi semua trigger permasalahan yang menyebabkan adanya gangguan atau penyakit kejiwaan. Gitu Bu. Sampai sini ngerti nggak? Boleh dijawab? Ngerti, insya Allah dok. Nah, ya begitu ya. Jadi masing-masing penyakit itu beda-beda permasalahan, beda-beda tolak ukur kesembuhan, seperti itu ya. Sehingga kalau di sini masih ada yang berpikir seperti itu, stigma negatifnya itu salah ya. Dan yang ketiga permasalahannya di Indonesia ini belum mental health awareness ya. Kalau di luar negeri seperti Australia, Europe pokoknya ya, sama benua Amerika gitu ya, Australia itu mereka udah sampai ada kafe khusus orang-orang yang punya gangguan mental, mulai dari kasirnya, kasir, sampai yang layanin, sampai yang di dapur yang ngebuat makanan itu semua yang gangguan mental gitu ya. Karena apa? Ternyata ya tolak ukur seseorang itu sehat adalah dia bisa beraktivitas lagi keseharian Bu, sama pemerintahnya dimediasi nih, saya kasih deh kalian suatu kegiatan yang bersifat sosial yang kamu buktiin deh kalau kamu tuh udah waras gitu kan. Gitu Bu. Jadi di sana tuh ada seperti franchise gitu ya, franchise yang ngejual makanan seperti burger, pizza yang seperti itu
mini restoran gitulah ya. Itu semua khusus orang yang gangguan mental gitu. Karena mereka butuh mengaplikasikan dan memberikan kesan bahwa mereka tuh normal gitu. Mereka tuh bisa bermanfaat di masyarakat seperti itu ya. Nah, di negara kita ya belum seperti itu. Ya, bahkan pasien pun berani menolak gitu ya saran saya untuk dirujuk ke psikiater ya dengan alasan seperti itu gitu ya. Jadi mungkin dengan kelas ini teman-teman semua bisa mengerti bahwasanya kita butuh loh bantuan psikiater gitu ya. Bedanya psikolog itu tidak bisa memberikan resep ya, sedangkan misalnya kondisi pasien butuh resep gitu ya. Dia udah tahu nih, udah diwujangin nih harus gini, harus gitu gitu ya. Tapi aduh, gimana ya dok, saya bingung, saya masih nggak bisa tidur. Saya bingung, saya masih pengen bunuh diri. Saya bingung, saya masih pengen ada apa namanya keinginan untuk apa ngebunuh orang gitu kan. Nah itu kan harus pakai obat bu. Ngerti ya sampai sini. Sekarang dok, kalau misalnya saya udah nih ke psikiater sejam apa namanya dari awal sampai akhir sampai di terapi obatnya diresepin sama dokter. Tapi ternyata pas dimakan tremor dok tangan saya. Nah itu berarti ada efek samping dari obat psikiater. Bukan berarti jelek bu, ya karena namanya obat kimia dan juga sintetis yang dibuat ya, yang juga diekstrak ya, sehingga dia bisa ada zat aktif yang bisa menyembuhkan, itu suka ada efek samping tertentu. Semua obat ada efek sampingnya ya. Kalau seperti itu, silahkan konsultasikan kembali ke psikiaternya dok. Saya sudah memakan obat dari dokter selama seminggu dan sampai sekarang dokter bisa lihat sendiri tangan saya tremor. Bagaimana nih dok? Nanti diganti bu obatnya ya. Karena setiap obat psikiatri itu memang ada efek sampingnya, terutama yang ke otak gitu ya. Sehingga ada beberapa derivat atau turunan tertentu sebagai pengganti dari obat tersebut agar tidak tremor. Seperti itu ya bu ya. Begitu. Jadi tidak ada yang bisa membuat seseorang itu tidak mau datang ke psikiater gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi psikiater inilah yang membantu pada saat memang dibutuhkan ya, terutama obat-obatan ketika seseorang tersebut gelisah ya, sampai nggak bisa aktivitas ya, nggak bisa tidur. Jadi terbangun terus gitu ya, pikirannya penuh gitu ya, nggak bisa sama sekali relax sama make a day to sleep gitu. Dia nggak bisa tidur sama sekali biar relax badannya sama pikirannya itu nggak bisa. Selalu ada keinginan bunuh diri, selalu ada keinginan ngebunuh orang, selalu kedengeran sesuatu yang bisikin yang jelek-jelek gitu ya. Terus selalu ngelihat sesuatu yang seharusnya nggak bisa dilihat gitu ya. Terus apa lagi ya? Selalu keinginan untuk menyendiri, tidak bersosialisasi dan tidak beraktivitas normal keseharian orang-orang normal gitu ya. Seperti itu ya. Jadi dengan adanya psikiater inilah ya kita bisa dapat obat-obat untuk membantu gejala-gejala yang memang sangat-sangat merugikan diri sendiri dan orang lain karena dia bisa membunuh juga ya atau menyakiti orang-orang sekitar. Gitu kan banyak juga yang baby blues, terus ada gangguan psikosis ya, keinginan untuk ngebunuh bayi, akhirnya bayinya dicemplungin ke bak segala macam itu. Apakah hanya dengan wejangan? Ya tidak bu, ya harus dikasih obat dong, ya nggak sih? Ya kan, ibunya harus dikasih obat, bahkan mungkin dirawat inap gitu ya, karena misalnya ibunya sudah tidak makan selama 2 minggu, padahal dia menyusui bayi yang baru lahir kemarin, oke? Sehingga dia dehidrasi, ya. Terus asinya seret. Apakah tidak butuh rehidrasi cairan biar asinya keluar? Butuh, makanya dia dirawat, dikasih obat penenang gitu, terus dikasih rawatan-rawatan lainnya. Mungkin dia nggak mandi udah 2 minggu, nggak makan 2 minggu, nanti ada perawatnya dirawat inap yang mandiin dia, waslapin dia gitu ya. Seperti itu bu ya. Sehingga psikiatris itu orang keren bu ya. Jadi jangan takut ke psikiater ya. Justru mereka sangat-sangat membantu terhadap permasalahan yang tidak terlihat gitu ya. Kalau gini, kalau ibu sakit DM, diabetes, kelihatan nggak? Kelihatan bu, dengan lab, ya nggak sih? Tapi kalau
misalnya ibu sakit psikosis, ada keinginan sama apa namanya bisikan-bisikan gitu kan, kelihatan nggak? Nggak kelihatan bu, kecuali ibu ngomong gitu kan, dok, udah sebulan ini saya nggak bisa tidur, terus suka ada bisikan, dok, tuh bunuh tuh suami kamu, saya gitu ya. Kalau dia nggak ngomong kita tahu nggak bu? Nggak tahu. Makanya ada auto anamnesa, yaitu kita nyari ya, kita korek nih. Dia apa keluhannya apa aja sih? Gejalanya ke arah mana sih? Diagnosanya gimana sih? Ya, itu Bu. Sama alo anamnesa. Jadi kita juga nanya ke keluarganya. Pak, Bu, di rumah si ibu ini ngapain aja? Oh, dok, suka teriak-teriak sendiri, terus katanya ngelihat sesuatu, terus katanya pengen ngebunuh bayinya, misalnya kayak gitu. Nah, itu jadi kalau di psikiater itu ada dua, Bu, ya. Jadi anamnesa dari si pasien dan keluarga, ya. Seperti itu. Karena tidak terlihat, ya. Tidak terlihat kecuali ibu sendiri yang secara sadar, aduh kayaknya saya butuh nih bantuan orang gitu ya. Bantuan seorang profesional gitu. Jadi jangan sekarang yang ikut kelas ini merasa bahwa ke psikiater itu adalah aib gitu ya, ke psikiater itu nggak penting, ke psikiater itu bikin apa namanya ketergantungan, bikin gemuk, bikin tremor. Jangan Bu, jangan ada hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena efeknya ya, kalau kita masih berstigma seperti itu, banyak orang-orang yang punya gangguan mental dan juga penyakit mental yang tidak tertolong, Bu. Ya kan? Yang dia tidak bisa terdiagnosa secara dini dan tidak diobati, tidak dibantu gitu dari awal. Oke? Sehingga akhirnya adalah pembunuhan, adalah apa? Mati gitu ya, bunuh diri gitu. Coba kalau dari awal misalnya adiknya udah tahu nih kakaknya seperti itu, bawa aja gitu ya ke rumah sakit. Mungkin dia nggak akan mati besok gitu ya. Mungkin dia akan apa dengan obat-obat itu dia akan sedikit terbantu karena pasien-pasien saya kan nyampur ya pasien saya. Kadang kalau pasiennya itu ke arah gangguan mental sama penyakit jiwa tuh saya rada lama Bu, sampai setengah jam. Sedangkan apa namanya standarnya itu harusnya 5 menit ya, sampai perawatnya juga marah-marah gitu kan. Saya menjelaskan gitu karena nggak bisa nih kamu nggak mau gitu ya. Takutnya nanti kamu nyakitin diri kamu sendiri atau orang sekitar, keluarga terutama yang ada di rumah gitu ya. Nah, kenapa? Karena harus dibikin aware gitu Bu ya, dan juga harus mau dia sampai ke sana gitu ya, ketemu dokter psikiaternya gitu ya. Kadang saya udah ngasih rujukan dia nggak datang ya, karena dia masih percaya stigma negatif tersebut gitu ya. Jadi percuma dia datang ke saya juga gitu ya. Jadi ngapain minta datang ke saya, terus saya arahkan, terus saya kasih rujukan tapi dia nggak datang. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ya terjadilah. Akhirnya ya yang tidak diinginkan terjadi gitu ya, kayak nyayat-nyayat diri sendiri dan lain sebagainya gitu ya. Nah, beda dengan pasien yang saya sudah arahkan sampai 30 menit, itu datang ke psikiater, apa Bu yang dia sampaikan? Dokter, terima kasih banyak, saya sekarang sudah berjalan pengobatan 2 bulan, dan yang tadinya saya itu tidak aware, sekarang saya aware. Tadinya saya apa namanya semau saya nggak tidur, bergadang terus, saya ikutin saran dari psikiater untuk tidur sesuai tepat waktu, akhirnya apa yang terjadi pada diri saya lebih tenang. Saya tahu harus berbuat apa. Dan dokter spesialis juga memberikan PR-PR kepada saya untuk menyortir ya, atau mengidentifikasi permasalahan atau trigger apa saja yang harus saya hadapi dan bagaimana saya cara menghadapinya. Dan bulan depan saya harus melaporkan itu dokter ke spesialis. Begitu Bu. Jadi hal-hal tersebut memang tidak langsung signifikan berubah, tapi dengan proses walaupun itu sedikit dan sama dia rutin ya dilakukan, itu ternyata berefek terhadap kejiwaan dia Bu, gitu ya. Dan kita hanya mengetahui apa namanya secara signifikan dia sembuh atau tidaknya itu ya dari keseharian yang kita monitoring gitu. Seperti itu. Makanya spesialis itu menyuruh ada PR-nya tersebut selama 1 bulan gitu ya. Itu biar dilaporkan gitu. Oh, ini ada perubahan nih. Oh iya nih seperti ini gitu. Jadi kayak rapot gitu, Bu. Nah, begitu perbedaan antara kedokteran jiwa dengan penyakit-penyakit yang lain. Seperti itu. Ya mungkin sekian Ustazah, silahkan dilanjutkan dengan termin tanya jawab.
Ya, Tayyib, Masya Allah, jazakillah khairan, Dokter Regianti Permatasari. Masya Allah, ini materinya benar-benar bermanfaat banget buat kita semua. Terutama kayaknya ummahat banyak banget yang mengalami hal ini. Selanjutnya Anda lanjutkan ke sesi tanya jawab. Silahkan ummahat yang mau bertanya sesuai dengan materi yang disampaikan oleh dokter. Silahkan boleh diketik di kolom komentar. Atau bisa juga dengan bertanya secara langsung, silahkan raise hand. Sambil menunggu Ana bertanya duluan, dokter, kalau boleh. Ya, Uh, silakan Ustazah. Ana penasaran, dok, kenapa sepertinya kayaknya yang mengalami anxiety dan overthinking ini rata-rata ummahat itu banyak sekali yang mengalami. Terus kenapa kok perempuan jauh lebih besar potensi mengalami hal ini dibanding laki-laki? Dan apa sih hubungannya dengan tawakal kita kepada Allah ini, dok? Wah, berat ya pertanyaannya. Bentar, ya. Kenapa kebanyakan para ummahat yang mengalami anxiety dan overthinking? Sebenarnya mungkin karena Ustazah Rahil merasa ummahat dan lingkungannya perumahatan memang kebanyakan ummahat. Tapi saya sebagai dokter ngelihat banyak pasien laki-laki juga sama punya anxiety juga sama overthinking. Contoh kemarin ada pasien saya. Secara finansial dia cukup ya, dia di BUMN. Tapi dan dia laki-laki. Dia punya istri cantik ya, terus anaknya juga sehat gitu ya. Pokoknya secara finansial dan juga kekeluargaan, keharmonisan kayak nggak ada masalah gitu ya. Saya sampai nanya, ada masalah apa Anda gitu kan. Jadi dia itu selalu cemas tapi nggak jelas cemasnya apa gitu. Sampai dia tuh kalau ngelihat white coat hypertension ya, jadi setiap ke klinik itu langsung tensinya tuh naik gitu. Nah dari situ dia overthinking, dia pikirin terus kenapa setiap dia ngelihat rumah sakit, klinik, dokter, perawat gitu ya, dia tensinya selalu tinggi. Padahal kalau di rumah ketika dia tenang ya, ada istri, ada anak, itu tensinya normal. Sampai dia foto, sampai dia catat, sampai dia liatin ke saya kayak rapot gitu ya. Nah ternyata anxiety dan overthinking juga mengidap oleh laki-laki ya, tidak hanya perempuan gitu ya itu. Jadi si pasien ini saya rujuk ke psikiater ya. Kenapa? Karena nggak ada juntrungannya, nggak kelar-kelar ya. Oh, dan dia pertamanya menolak gitu. Dok, masa saya ke psikiater? Pak, secara kedokteran Bapak itu sehat. Tidak ada tensi ini. Karena Bapak lihat sendiri, Bapak tensinya normal kan? Saya bilang gitu. Iya dokter, kan saya bingung, saya mikirin terus nih gitu. Nah, jadi saya harus ngerujuk Bapak ke psikiater. Enggak dokter, saya nggak mau. Nah, akhirnya 4 bulan kemudian dia datang dan dia mau dirujuk gitu ya. Itu. Terus yang kedua, kenapa selalu perempuan? Apakah berhubungan dengan hormon gitu ya? Eh, Memang laki-laki dan perempuan punya hormon ya. Tapi ketahui ya umahat bahwa wanita itu didesain sama Allah itu punya anti nyeri yang super duper ya. Kita bisa melahirkan secara pervaginam atau lewat bawah, tidak lewat perut ya, tidak cesaria. Itu Allah memberikan power untuk anti nyeri yang super power, super duper gitu ya. Sehingga kita dalam mengalami suatu nyeri ya, secara physically dan juga mentally itu kita lebih kuat ya ketimbang laki-laki. Ya, justru pernyataan tersebut berbalik ya. Sebenarnya yang lebih mudah stres and overthinking itu laki-laki sebenarnya. Ya, sehingga saya nggak setuju kalau misalnya umahat gitu. Nggak, soalnya secara apa ya, secara jurnal juga dan laporan-laporan artikel ya, itu kasus bunuh diri itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan gitu ya, karena perempuan ini sama Allah udah didesain untuk bisa merasakan nyeri gitu ya, baik secara apa namanya melahirkan ataupun secara fisik. Karena apa? Kita multi talent, kita hebat loh. Oke, kayak saya aja, saya kerja iya, ngurusin bayi kembar iya,
ngurusin anak-anak, yang 2 lagi kakak-kakaknya iya, saya masak. Terus habis itu kalau mereka sakit saya obatin juga. Suami jauh di luar negeri coba. Ya kan? Tapi saya kuat gitu secara mentally. Dan saya nggak bunuh diri, gitu kan? Jadi sebenarnya perempuan itu lebih power daripada laki-laki. Maka kasihanilah laki-laki gitu, ya. Nah, yang ketiga, apakah berhubungan dengan tawakal? Nah, ini juga berhubungan dengan stigma negatif di masyarakat. Dok, katanya gini, saya itu dinasihatin sama orang tua. Tadi tuh pasiennya, tadi perempuan, usianya 23 tahun, dia udah lulus kuliah, keterima kerja, tapi dia udah 2 tahun keluar, dikarenakan adiknya sakit, katanya gitu ya. Nah, dia ngurus adiknya dulu, akhirnya dia merasa bahwa dia butuh kerja, biar dapat uang, biar bisa bantu keluarganya, tapi sudah 1 tahun dia ngelamar lagi, tidak ada yang nempel lamarannya. Jadi belum ada panggilan sampai dia tuh diterima gitu ya. Itu bikin dia stres ya. Dia cerita, makanya kalau jadi anak deket-deket tuh sama Allah, jangan stres. Gitu aja stres, cari aja kerja lagi gitu kan. Apa sholat yang benar, puasa, minta sama Allah, gitulah ya. Kebanyakan seperti yang kita pernah dengar, sering dengar gitu ya. Dok, saya tahu saya harus berdoa, saya harus puasa, saya harus sholat malam. Saya tahu dok, dan Allah insya Allah mengabulkan. Saya nggak suzon sama Allah. Saya juga belum keterima kerja juga saya terima. Cuman entah kenapa saya tuh tiba-tiba suka pengen nangis. Saya kecewa sama diri saya sendiri. Saya tuh nggak tenang ngejalanin kegiatan seharian saya di rumah. Terus saya overthinking terhadap sesuatu hal yang saya lihat di TikTok, di Instagram gitu kan. Tolong saya dok, saya bingung. Sama diri saya sendiri saya harus ngapain gitu ya. Jadi bukan wejangan yang dia butuhkan, tapi suatu tindakan yang bikin dia itu bisa melampaui lagi apa? Bisa menghadapi dirinya sendiri gitu. Jadi ada solusi gitu kan. Saya bilang, "Oh, Teteh cemas ya?" "Iya, Dok, saya sampai gemeteran kalau misalnya lagi cemas," kata dia gitu ya. "Oh, berarti Teteh bukan lambung biasa, bukan sakit lambung, bukan GERD biasa. Teteh ada psikosomatis dan Teteh ke arah anxiety disorder," saya bilang gitu. "Jadi gimana dok itu?" "Saya nggak ngerasa saya sakit," dia bilang gitu kan. "Oh itu sakit," aku bilang gitu ya. "Terus gimana? Harus ke psikiater," saya bilang gitu. "Nggak mau," dia bilang gitu. Nah sekarang kalau nggak mau maunya apa? Saya bilang gitu ya. "Berobat dulu lah di dokter, kasih aja penenang." "Oke, saya kasih." Terus saya kasih juga wejangan, tapi hal ini juga akan dilakukan sama psikiater dan kamu punya waktu 1 jam. Silakan kamu obrolin. Kalau kamu sama saya cuma 5 menit sampai 30 menit, saya bilang gitu kan. "Enggak lah dok, saya pengen sama dokter dulu," dia bilang gitu. Jadi stigma negatif itu masih ada di masyarakat gitu ya. Padahal kalau di luar negeri itu dia bisa mendiagnosa diri sendiri ya, karena untuk mendiagnosa seseorang itu di luar negeri itu sudah apa namanya sejenis formulirnya tuh sudah tersebar gitu. Kita bisa apa namanya self diagnose untuk nyari tahu bahwa kita tuh masih butuh dan bisa apa defense sendiri nggak, apa butuh bantuan profesional gitu ya. Dan kalaupun misalnya ternyata positif, dia langsung gitu ya. Pemerintah tuh sangat memudahkan sekali untuk menghubungi para profesional tersebut gitu, dan apa namanya sudah dimudahkan secara biaya juga gitu, karena kan di negara kita ini masih mahal ya kalau ke psikiater bayar. Jadi butuh asuransi BPJS gitu, butuh dulu ke klinik, minta rujukan, belum tentu dikasih juga gitu ya, sampai berantem marah-marah lah segala macam gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kalau di luar negeri itu udah sampai seperti itu gitu ya. Jadi masalah tawakal kepada Allah, memang kita semua harus tawakal kepada Allah ya, tapi kita juga butuh bantuan profesional. Untuk apa? Untuk menjelaskan, nih kamu lagi anxiety nih gitu kan. Anxiety itu apa sih? Harus gimana sih? Terus apa yang bisa kamu lakukan di rumah? Terus standar kamu bisa sembuh dari anxiety itu apa sih? Silahkan nanti kerjakan ini ya gitu. Jadi
berobat untuk kejiwaan itu nggak sekali datang. Kalau kan kalau batuk tuh dikasih antibiotik 5 hari langsung sembuh ya. Tapi kalau untuk kejiwaan nggak bisa 5 hari langsung sembuh gitu, nggak bisa. Tapi dia harus kontrol lagi dan bisa jadi bertahun-tahun dia kontrol gitu. Oke, begitu. Oke. Nah, silahkan dilanjutkan Ustazah. Ya, baik. Jazakillah khairan, Dok, jawabannya. Ana lanjutkan ke kolom chat, sudah masuk beberapa pertanyaan, Alhamdulillah. Yang pertama, Ana bacakan dulu dari Ukhti Alfianita. Bismillah, izin tanya dok. Yang pertama, bagaimana menghadapi suami yang suka was-was, khawatiran? Sehingga banyak larangan nggak boleh ini itu. Mudah marah dengan hal kecil, dan nggak mau ngalah, suka ngebalik-balikin kalau diingatkan. Bagaimana kalau pasangan tersebut NPD dok? Yang kedua, riwayat tensi saya selalu rendah dok, 100/50 kurang lebih. Hamil juga begitu, dan sekarang juga masih menyusui. Ditambah gula sewaktu saya 50-80-an, katanya rendah, disuruh makan teratur atau minum teh manis. Padahal saya juga suka jajan dok, makan apa aja, manis juga. Tapi kenapa malah masih rendah gula dan tensinya ya dok? Apa yang sekiranya salah? Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Silakan dok. Iya. Kalau suaminya seperti itu contohnya berarti he needs a psychiatrist ibu. Jadi silahkan konsultasi dan juga minta rujukan ke psikiater ya, tercover oleh BPJS di masing-masing vaskes tingkat 1. Yang kedua, untuk NPD. NPD ini dibahasnya harus ada kelasnya sendiri ya, karena dia itu sering berkamuflase Bu. Jadi ada berbagai indikator untuk mendiagnosa dia tuh NPD gitu ya. Dan untuk NPD ini memang sulit ya, kecuali kita mengabaikan gitu. Mengabaikan dia itu adalah sebuah penyiksaan. Tapi ketika kita respon gitu ya, itu adalah suatu power buat dia gitu. Jadi untuk menghadapi NPD ini kita harus bisa nyortir ya. Kapan kita harus respon ke dia, kapan enggak gitu. Ya itu tips dari saya. Terus yang ketiga, kenapa sih rendah terus tensinya, rendah terus gulanya? Kalau memang itu suami ibu yang ibu jabarkan ya bisa jadi ibu stres gitu ya. Jadi ibu memang makan, cuman makannya nutrisinya nggak adekuat gitu, nggak cukup gitu ya. Dan mungkin misalnya makannya tetap 3 kali sehari, tapi nutrisi untuk besinya, untuk proteinnya kurang gitu ya. Seperti itu ibu. Ya, dilanjut. Ya, silakan Ustazah. Iya, baik. Semoga terjawab Ukhti Alfianita. Afwan agak terlambat barusan dok, anak-anak jatuh. Ya, semoga Allah lindungi. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya dari Ukhti Resa Oktavia. Dokter, bagaimana cara mengatasi emosional yang tidak terkendali terhadap anak? Apakah saya masuk ke dalam anxiety ini? Silahkan dok. Biasanya itu karena ada inner child yang masa lalu ketika kecil itu nggak baik ya, gitu. Jadi dari pola asuh orang tua, misal dulu waktu kecil sama orang tuanya sering dikit-dikit dimarahin, dikit-dikit disiksa, dikit-dikit dikasih punishment gitu kan. Padahal anak juga manusia ya, kadang kita itu harus negur ketika mereka salah. Kadang kita juga harus ngasih spare time dan juga leluasa waktu dan juga kesempatan untuk dia bisa mengeksplor gitu ya, dan juga menjelaskan kepribadian dia dan keinginan dia kepada kita gitu. Tapi karena kita sibuk ini itu, ibu rumah tangga, banyak kerjaan, kita sering nyentak juga gitu karena emang lelah secara fisik and mentally gitu ya. Sehingga tips saya sih kalau yang ibu rumah tangga seperti itu, kalau memang mampu untuk mendatangkan ART, silahkan Bu, nggak usah yang nginep juga, yang bulak-balik aja, cuman ngepel, nyuci, nyetrika gitu. Seenggaknya ya bisa adem lah ya, bisa istirahat, waras juga mentalnya gitu. Seperti itu ya.
Jadi kalau untuk yang seperti ini harus bisa memaafkan trauma masa kecil ya. Ini juga butuh bantuan psikiater kalau memang misalnya ada cemas ya. Jadi nanti dari situ ketika dia bisa memaafkan masa lalu dia juga bisa punya waktu untuk bisa healing dirinya sendiri, dia akan berdamai sama anak-anaknya gitu. Jadi terkadang dia juga jarang dipeluk ya, karena saking sibuk suaminya, dia juga sibuk sendiri di rumah sama anak-anaknya, dia jarang dipeluk juga gitu sama suami gitu ya. Terus jarang meluk anak juga gitu, sehingga ketika seperti itu gersang ya, hatinya gersang ya. Dia sering dengerin tuh ceramah-ceramah ustadz tapi gak ngaruh juga gitu karena emang butuh touch gitu ya, butuh sentuhan yang seperti mengapresiasi dia gitulah ya, bahwa selama ini dia udah tangguh, selama ini dia dengan kondisi dia dari kecil sampai dia menikah yang berat buat dia bisa ngelaluin dan itu belum diapresiasi gitu. Dia belum dapat pelukan dari orang yang intens. Jadi orang-orang kayak gitu butuh dipeluk ya. Bukan hanya orang itu ya, saya juga sering meluk anak gitu. Kadang saya kalau misalnya marah, minta maaf gitu. Kebanyakan kan kita nggak mau minta maaf sama anak, ya kan? Kebanyakan kita tuh egois gitu. Kita lebih pengen ngeliatin ke anak tuh kita power gitu, kita gengsi. Padahal kalau kita ngeliatin kita tuh ibaratnya manusia juga lah kayak dia gitu ya. Nanti juga dia juga bakal kayak kita gitu ya. Itu nanti beda lagi Bu suasananya. Jadi nggak akan serta merta melulu panas gitu ya. Terus ada gapnya huge ya, gede banget antara anak sama ibu, itu nggak boleh. Justru kenakalan remaja itu hati-hati loh. Ntar pubertas awal, kenakalan remaja itu ada pada anak-anak yang belasan umurnya ya. Jadi 11, 12 sampai 17 itu anak-anak tuh mulai nakal. Kenapa? Karena hormon sekundernya itu udah mulai tampak kan, menstruasi gitu kan, payudara gitu. Jadi kalau kita nggak deket, ya kita siap-siap aja. Kita nggak tahu masalah-masalah atau interest dia terhadap suatu hal yang kita nggak bisa explore karena kita udah buat gap sendiri ke dia gitu. Jadi banyak kenakalan remaja itu karena dia nggak deket sama orang tuanya gitu ya. Jadi hati-hati. Ya silakan dilanjut. Ya, baik. Jazakillah khair, dokter. Semoga terjawab, Ukhti Resa. Semoga Allah mudahkan urusan nanti. Selanjutnya ada Umudian. Pertanyaannya, bagaimana cara menjelaskan bahwa anxiety dan overthinking itu bukan sekedar kurang iman? Silakan, dok. Kayaknya udah ya tadi ya apa dijelaskannya begitu lebar ya gitu. Jadi nanti mungkin didengerin lagi aja, mungkin baru masuk juga ke kelas gitu. Ya, dilanjut Ustazah. Iya, taib. Ukti Umudian boleh nanti didengarkan lagi rekaman kajian kita ya. Selanjutnya dari Ukti Mila Mei. Bismillah, dokter, apakah anak saya sudah harus ke psikiater ketika dia setiap praktek lab di kampusnya, tangannya tremor karena tegang dan jadi blank apa yang sudah dia pelajari? Jazakillah khair, dok. Silakan. Bisa, itu bisa masuk ke cemas. Boleh. Jadi gini, walaupun Anda cuman misalnya gigit jari nih, kalau cemas gigit jari gitu ya, itu juga harus konsul ke psikiater gitu. Jadi jangan ngerasa psikiater tuh aib gitu. Terus kayak ke psikiater tuh berat gitu, enggak gitu. Jadi emang kita harus lebih sadar tentang apa-apa yang harus ke psikiater biar kita lebih seperti friendly gitu dengan isu-isu tentang psikiatri gitu, tentang mental health gitu. Jadi walaupun itu sepele, nggak apa-apa Bu, konsulin aja gitu. Jadi nanti dia bisa menghadapi kecemasan dia gitu. Begitu Ibu. Lanjut. Ya, taib. Semoga terjawab Ukti Milame. Selanjutnya pertanyaan dari Ukti Eka. Bismillah dok, bagaimana sikap kita terhadap orang yang baru kita kenal yang diindikasi punya anxiety? Untuk kita yang awam merasa terganggu karena permasalahan yang menurut kami kecil, seperti temannya tidak membalas pesan, dia langsung menghubungi semua nomor yang ada di kontaknya. Bagaimana ya dok sikap yang tepat? Silahkan dok.
Ya, silahkan dok. Sikap yang tepat jadi gini ya. Kita tahu tuh dia aneh gitu ya. Kalau bahasa kitanya tuh dia aneh gitu kan. Orang bilang biasanya di bahasa sehari-hari tuh freak gitu ya. Ih, freak banget dia gitu kan. Nah, ketika ngeliat orang freak atau aneh, itu sebenarnya dia itu lagi menghadapi permasalahan dia sebisa dia gitu loh, Bu. Kan ada yang misalnya punya masalah tapi dia bisa ngatasin gitu kan. Berarti cara dia mengatasi masalah dia udah mature. Nah, tapi ada yang dia immature, dia masih kekanak-kanakan gitu. Nah, kenapa? Karena mungkin nggak ada support atau contoh ketika pola asuh dia di rumah, gitu ya. Contohnya pada anak-anak yang broken home, ya. Bapak ibunya cerai, dia dititipin neneknya juga sibuk karena ngurusin cucu gitu kan, tambahan lah gitu, harusnya udah istirahat gitu kan. Jadi ujangan-ujangan, contoh-contoh keseharian menghadapi permasalahan tuh dia nggak dapet. Kasih sayang, dipeluk, dia nggak dapet. Jadi ketika dia merasa dulu waktu kecil dia nggak dapet perhatian ya, terus dia kenal seseorang, dia deket, udah jadi best friend, tiba-tiba best friendnya marah ke dia karena dia freak misalnya gitu ya, dan mungkin memang dia juga nggak mental health awareness gitu ya, nggak ngerti, akhirnya dia Ini ngejauh. nih. Nah, pas dia ngejauh, akhirnya dia cemas, terus dia WA semua orang, nyariin si orang itu, dan minta penjelasan, kenapa orang itu kagak ngubungin gue gitu ya, kenapa orang itu jauh, emang aku salah apa gitu kan. Jadi lebih ke posesif, Bu, ya, Dek. Harus tahu, berarti orang itu bermasalah. Dia butuh bantuan. Dan jangan menstigma negatifin dia itu aneh. Karena belum tentu background dari pola asuh dia dulu itu sama kayak kita. Kita misalnya hidup enak, kasih sayang penuh, ya nggak? Orang tua nggak cerai, rumah ada. Kali aja dia lebih parah, orang tua cerai, dititipin nenek, kakeknya meninggal, ekonomi pas-pasan, ya kan? Jarang dipeluk, giliran salah di apa namanya ditampar, gitu, ya. Nah kalau kalian nggak bisa ngadepin orang kayak gitu, ya jelasin, kayaknya kamu butuh ke psikiater deh. Psikiater itu bukan aib loh. Kamu bisa dapat bantuan secara moral, ya, bukan material ya. Material mah duit. Secara moral, secara obat gitu, biar kamu bisa menghadapi semua permasalahan kamu dan menghadapi masalah yang di depan gitu, jadi nggak lebay gitu kan, gitu ya. Terus kalau kalian nggak bisa bantu, jangan ngejudge gitu. Belum tentu yang dia hadepin itu bisa kamu hadepin juga. Sekarang misalnya dibalik, orang yang aneh itu inner child-nya kan jelek, kita switch sama kamu yang inner child-nya waktu kecilnya bagus gitu. Belum tentu bisa ngadepin kayak dia, ya nggak? Ya kan? Jadi jangan menjudgment, menstigma negatif orang gitu. Kalau lo nggak bisa bantu, kalau Anda tidak bisa membantu, diam ya. Jangan misalnya, dasar aneh, tuh lihat lah, freak banget sih gitu kan. Jangan ya. Jangan, sama sekali jangan. Jadi bantu sebisa kita dan misalnya jelasin, misalnya gini, aku boleh nggak ngobrol sama kamu, tapi aku takut salah nih ngomong gitu kan. Apa sih tentang si itu ya yang tiba-tiba nggak ngubungin aku ya? Iya, sebenarnya aku tahu sih masalahnya gitu. Cuman aku takut salah ngomong nih sama kamu gitu kan. Jadi bilangnya gini, kamu kalau ngadepin masalah, misalnya ada orang yang tiba-tiba ngejauhin kamu segala macam, santai aja, bilang aja gitu. Mungkin orangnya juga kan punya kesibukan gitu kan. Terus nggak usah berlebihan juga, biasa aja gitu. Biar kamu bisa menghadapi masalah-masalah yang lain gitu. Kalau berani ya ngomong gitu. Tapi kalau nggak berani, ya udah diem aja gitu. Paling ngasih tahu aja kalau apa namanya materi-materi atau artikel tentang kecemasan gitu kan, tentang menghadapi suatu problem keseharian gitu. Itu kan banyak tuh di apa artikel-artikel di media sosial tuh banyak banget, tapi carinya yang bersumber dari ahlinya, dari psikiater gitu. Ya, selanjutnya Ustazah. Ya, baik. Semoga terjawab Ukti Eka. Selanjutnya ada Ummu Sohih. Bismillah, Afwan dok, suami Ana didiagnosa bipolar sejak 2019. Sampai sekarang masih minum obat, tapi kadang-kadang.
sudah tidak rutin. Dan sekarang alhamdulillah sudah mampu mengontrol emosi sedikit-sedikit. Hanya saja jika dia mulai mendengar bisikan yang sangat ribut di telinganya, di situ dia mulai sulit mengontrol emosinya. Karena suara-suara itu kadang yang merendahkan suami saya. Apa yang harus saya lakukan di saat suami saya seperti itu, Dok? Kadang juga yang dia cerita tentang keluhan semua, suudzon, dan kadang tanpa sadar saya menasehati di saat yang tidak tepat. Mohon arahannya, Dok. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Silakan, Dok. Ya, kalau tadi Ibu bicara ke saya kan udah jarang kontrol, silahkan kontrol lagi. Berarti ya itu tindakan pertama ya. Kalau sudah ada bisikan Bu, itu bukan bipolar lagi Bu, itu udah psikosis ya. Jadi butuh obat-obat anti psikosis. Itu beda lagi obatnya ya, jenisnya beda lagi. Jadi itu sangat-sangat urgent butuh bantuan ya. Jangan sampai nanti bisikannya itu malah membunuh atau menyakiti diri sendiri gitu kan. Jadi urgensi banget langsung ke psikiater untuk dapat obat anti psikosis gitu. Ya, silakan lanjut Ustazah. Iya, iya, Tayyib. Masya Allah, semoga terjawab Ukhti Ummu Sahih. Selanjutnya pertanyaan dari Ukhti Yunita. Bismillah, Dok. Apakah anxiety disorder bisa kambuh jika seseorang mengalami tekanan hidup yang sulit? Ada beban mental dari lingkungan sekitar dan keluarga sekitar juga tidak ada support. Syukron atas jawabannya, dokter. Silakan, Ya. Dok. Jadi memang dalam teori psikiatri itu Bu, seorang personal yang tidak ada support dari sekelilingnya ya, yang utama itu kan unit terkecil keluarga, itu memang respon dari stres itu cemas ya. Cuman kecemasan ini jadi suatu diagnosa gangguan jiwa atau anxiety disorder ketika cemasnya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan itu mengganggu aktivitas keseharian gitu ya. Itu namanya anxiety tersebut ya. Nah, sehingga sangat-sangat mungkin sekali karena memang teori dasarnya itu support system gitu ya. Nah, semua orang bisa terkena gangguan cemas karena hidup ini tuh kalau kata Ustadz Abdullah Amir Maretan itu kita tuh nggak akan pernah santai ya, selalu aja ada suatu hal yang membuat kita itu diuji gitu ya. Jadi PR-nya itu sebenarnya satu, setiap personal atau setiap hamba Allah itu harus bisa bergelut dengan keinginan diri sendiri yang berlaku suatu hal yang diharamkan oleh Allah ya. Contoh pada saat kita nggak punya support system, terus kita pengen menyakiti orang lain atau misalnya menyakiti diri sendiri itu nggak boleh ya. Kita harus tetap waras gitu ya. Nah, dan kita nggak akan pernah hidup santai selama kita hidup gitu karena memang Allah akan berikan berbagai ujian dan berbagai kesempatan dari celah-celah tertentu yang ada di kita gitu. Contoh, udah mah dia inner child-nya jelek, pola asuhnya jelek, selalu disalahin ya dari kecil. Sekarang orang tuanya udah meninggal, terus dia nikah. Dia belum bisa tuh maafin orang tuanya yang udah meninggal itu, pola asuh dari kecil, dia dendam. Akhirnya pas nikah nggak sehat, dia malah melampiaskan ke anak, ke suami gitu. Itu tuh nggak boleh Bu ya. Jadi adanya isu-isu dan juga kelas-kelas kayak gini, terutama dari psikiater ya yang ahlinya, itu sebenarnya penting banget ya karena biar kita tuh sadar ya karena hal-hal kayak gini tuh nggak kelihatan Bu ya dan kadang kita nggak nyadar padahal itu ada di kita sendiri gitu. Jadi ketika menghadapi suatu masalah jangan sampai itu jadi suatu penyakit ya. Ketika kita diuji dalam sebuah permasalahan jangan sampai kita sakit mental gitu karena uh, secara agama, secara kedokteran jiwa gitu ya, itu nggak benar gitu, udah ada yang salah kayak gitu ya. Jadi sangat-sangat mungkin yang support sistemnya tidak baik itu bisa anxiety disorder. Ya, silakan lanjut Ustazah. Iya, Tayyib. Semoga terjawab Ukhti Yunita. Selanjutnya ada Ukhti Ika. Assalamualaikum dokter, bagaimana menghilangkan cemburuan dan mengembalikan kepercayaan kepada suami? Saya riwayat lambung sampai muntah busa dan rekam jantung. Silahkan dokter. Menekan jantungnya gimana Ustazah? Tidak ada ditulis ini dok, cuma sampai situ aja.
Oh iya, kalau rekam jantungnya normal berarti ibu cuman GERD. GERD itu bisa dari cemas atau stres atau psikosomatis ya. Terus cemburunya ini harus berlandas ya Bu. Jadi apakah cemburunya misalnya naudzubillah suaminya selingkuh atau kelihatan chatting sama orang yang seharusnya tidak dilakukan gitu ya. Saya juga ada pasien seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalnya cemburunya tidak beralasan, itu harus digali tuh ya, harus ke psikiater juga. Nanti selama 1 jam tuh digali sama psikiater, ini bisa begini kenapa ya, apakah ada suatu trauma yang dilampiaskan ke suami di masa kecilnya, dan sebenarnya suaminya nggak salah apapun gitu ya. Jadi cara menghadapinya adalah cari dulu penyebabnya gitu ya, dan butuh bantuan psikiater juga gitu. Ya, dilanjut Ustazah. Iya, Toyib. Semoga terjawab Ukti Ika. Selanjutnya ada Ukti Mariam. Dok, saya suka menahan teriak, overthinking, gelisah, dan sekarang gampang marah. Apakah itu bentuk trauma dan bagaimana mengatasinya? Kalau dulu saya menahan marah suka mengepalkan tangan, dan kalau benar-benar ngerasa frustasi saya meninju tembok sambil menahan teriak. Silakan dok. Ya, sebenarnya menahannya itu udah bagus ya, karena memang kalau kita nggak terlalu penting untuk berespon atau bereaksi terhadap sesuatu, nggak usah dilakukan gitu ya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Gini Bu, semua orang termasuk saya, Ustazah Rahil, atau mungkin yang lainnya itu pasti punya rasa cemas, pasti punya masalah gitu ya. Untuk menghadapinya kita butuh defense mechanism yang mature ya. Jadi ketika kita dihadapi suatu masalah, kita tuh nggak menyakiti diri kita sendiri ataupun lingkungan gitu ya. Jadi kita harus bisa menyortir apakah itu butuh direspon atau tidak. Nah, biar kita itu tidak dipermainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap memperlakukan emosional kita, kita harus bikin boundaries. Ya, boundaries itu batasan. Jadi, pada saat kamu nyenggol saya, ini nggak bisa ditolerir nih, gitu ya. Dan nggak harus marah, Bu. Jelaskan, gitu ya. Contoh, eh, ada suatu keluarga yang minta rujukan ke saya tapi semena-mena gitu ya. Kalau saya sih sebagai dokter nggak pernah mencak-mencak Bu, karena ngapain ya, kita juga rugi gitu kan, kita jadi jelek kan kalau kita marah-marah. Jadi saya jelaskan, Ibu maaf, di sini yang berhak untuk, nah kita kasih tahu batasannya ya. Di sini bahasa batasan saya adalah yang berhak gitu ya. Bu maaf, yang berhak di sini untuk merujuk Ibu adalah saya, dengan hasil dari anamnesa dan pemeriksaan fisik yang sudah lakukan sebagai dokter gitu ya. Dan saya mempunyai hak untuk merujuk atau tidak Ibu. Dan karena Ibu pasien BPJS, BPJS juga mempunyai suatu batasan Ibu. Tidak boleh merujuk kalau tidak ada indikasi untuk dirujuk. Nah, sehingga apa yang respon pasien lakukan, dia menurut gitu. Nah, sama kalau Ibu di sini punya masalah dengan orang dan kayaknya Ibu gampang gitu ya dipermainkan emosionalnya, mungkin selama ini Ibu tidak membuat suatu batasan antara diri Ibu sendiri dengan orang lain, sehingga orang lain tuh dengan mudah mempermainkan emosi Ibu gitu. Nah, di sini bahasa bahasa apa ya? Bahasa murahnya itu atau sering kita dengar itu adalah jaim. Gitu, Bu. Jadi kita tuh semua harus jaim. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu menjaga sekali image-nya di masyarakat, Bu, ya, di antara para sahabat gitu. Karena dengan jaim itu, Bu, kita tuh punya izah gitu ya. Kita jadi tahu kapan kita harus merespon hal-hal yang nggak harus direspon, kapan yang harus bisa direspon gitu ya. Jadi dengan seperti itu apa yang bisa Ibu tangkap atau manfaatkan? Ibu tidak harus ya mengeluarkan emosi yang tidak bermanfaat untuk suatu hal. Karena di dunia ini Bu udah banyak banget hal-hal yang harus difikirin, hal-hal yang harus diperjuangkan. Is it worth it or not? Apakah ini manfaat buat saya apa enggak gitu. Jadi Ibu harus bisa tuh. Boundaries ini sangat disarankan oleh psikiater ya dalam menghadapi sebuah permasalahan. Jadi nggak selalu semua permasalahan itu harus direspon ya gitu. Itu buat ngejaga mental kita biar sehat ya. Dilanjut Ustazah. Ya, Toyib. Semoga terjawab Ukti Mariam.
Selanjutnya ada Ummu Rijal. Dok, izin bertanya, saya berpisah dengan suami dan sekarang harus membiayai anak sendiri. Hubungan saya dengan mantan suami buruk karena anak tidak dibiayai dengan baik. Setiap mantan suami menghubungi saya untuk ketemu anak, saya selalu larang dan marah karena saya merasa sakit hati. Bagaimana saya menyembuhkan rasa sakit hati ini, Dok? Karena saya sering cemas dan takut anak suatu saat akan pergi ikut ke bapaknya. Terima kasih, Dok. Silahkan, dokter. Ya. Ini jangan di luar psikiatri ya, Bu. Sebenarnya gini, untuk kasus ibu ya, kan membiayai anak itu butuh duit ya ibu ya. Jadi saya doakan semoga ibu mendapatkan keberkahan rezeki dan juga keleluasaan, kebarokahan rizki untuk bisa membesarkan anak ibu ya. Entah itu 1, 2, 3 anak ibu yang ada sekarang ya. Nah, untuk mental health kita, Bu, kita harus bisa memaafkan keburukan apapun yang orang pernah nih, Bu. Jadi bukan dilakuin sekarang. Yang orang pernah lakuin ke kita, termasuk mantan suami, karena dia bagaimanapun dulu ibu pernah menyukai beliau ya, pernah jatuh cinta, pernah bersama, pernah baik-baik saja. Kenapa, Bu? Karena kalau ibu tidak memaafkan, ada suatu teori ya di jurnal tertentu, karena ini nggak khusus untuk kelas itu, jadi saya lupa ya. Jadi kalau orang stresnya tuh tingkat tinggi, Bu, yang bisa terjadi itu dua. Yang satu autoimun, yang satu kanker. Ya. Jadi jangan sampai kita masalahnya sudah berlalu, tapi masih ngekewek masalah, orang Sunda bilang tuh. Jadi masih di buntel-buntelin tuh masalah. Nggak usah, Bu. Ya, yang ada ibu nanti sakit. Kalau nggak sakit jiwa, sakit biologis. Kalau nggak kena kanker, autoimun. Kalau nggak gelo gitu ya, gila gitu. Jadi udah lepas aja, Bu, ya. Dendamnya lepas aja, terus sama ibu nanti silahkan dikasih waktunya. Nah, ibu, karena ibu deket sama anak ibu sampaikan baik-baik. Dek, ibu itu cemas. Kalau suatu saat adek ibu kasih ketemu ayah, nanti adek deket sama ayah. Adek harus tahu ibu sayang sama adek. Suatu saat juga adek bakalan besar, bisa memilih mana yang harus dilakukan, mana yang tidak ya. Ibu kasih adek waktu untuk ketemu ayah, baik-baik ya sama ayah. Dan kita, Bu, tidak boleh menjelekkan mantan suami. Itu sangat berpengaruh sekali terhadap psikologis anak. Jangan ya. Nanti imbasnya ke ibu dan imbasnya ke anaknya sendiri. Jadi dia mental health-nya itu terganggu, Bu. Dia nggak trust sama ayahnya. Dan pada kasus tertentu, kalau anaknya itu perempuan, dia benci dengan ayahnya, dia jadi lesbi, Bu. Kalau dia anak laki-laki, dia benci ayahnya, dia jadi homo. Jangan pernah sekali-kali menjelekkan mantan suami atau mantan istri terhadap anak. Jangan. Ya, secara mental health itu sangat mengganggu kesejahteraan mental anak. Ya, jadi bungkus yang baik-baik, Bu. Ibu ingat kebaikan apa, ya, walaupun banyak jeleknya, misalnya gitu ya. Ibu bungkus aja. Jadi berikan kesan kepada anak bahwa ayahnya tuh worth it untuk dihormati. Walaupun misalnya bukan suami ibu ya, bukan mantan suami. Walaupun misalnya mantan suaminya itu perokok berat sama peminum peminum bir gitu ya, yang berat gitu, atau HIV/AIDS gitu ya. Gitu. Karena apa? Kita semua bakal tua, Bu. Ya, kita pengen pas kita meninggal kita punya anak yang mental health-nya bagus. Oke? Okay? Yang dia itu dengan mental health yang bagus itu bisa menghadapi masalah dengan bijak. Tidak merusak diri dia sendiri dengan stres yang ada karena dia kecewa sama orang tuanya, dia bunuh diri, dia nyayat-nyayat tangan. Jangan, Bu. Ya. Jadi turunkan ego ibu untuk hal itu gitu. Suaranya hilang, Dok. Ya, sebentar.
Ya, begitu. Ya, silakan Ustazah dilanjut. Iya, Toyib. Semoga terjawab Ummu Rijal. Semoga Allah mudahkan urusan anti. Selanjutnya, Ukti Alfianita. Dok, bipolar apakah bisa sembuh? Dan apa penyebab dari bipolar? Syukron, dok. Bisa diusahakan stable ya, penyebabnya multifaktor ya, nggak bisa hanya satu faktor. Kalau kita ngomongin psikiatri itu nggak bisa satu faktor. Contoh apa ya, sebentar, depresi ya, contoh depresi yang paling sering ya. Depresi itu kan didiagnosa ketika orangnya nggak mau beraktivitas secara normal sampai berbulan-bulan. Oke, contoh dia ngurung diri di kamar seminggu atau sebulan, keluar itu kalau seminggu sekali itu juga cuman buat misalnya sekedar ngelihat kolam ikan di depan misalnya gitu ya, karena mungkin dia ngerasa ngelihat kolam ikan di depan tuh ada ikannya kan, dia mungkin ngerasa tenang, ada suara airnya gitu ya, terus dia eh, di dikasih makan tuh nggak ngambil sendiri, tapi orang tuanya yang harus ngegedor sejam baru dia ngambil makanannya, seperti itu contohnya ya. Itu faktornya dari mana aja? Bisa dari inner child dia, bisa dari misalnya dia pacaran terus sama pacarnya dia toksik, misalnya gitu ya. Bisa dari misalnya dia mau nikah, udah bikin undangan, udah bikin lamaran, malah nggak jadi nikah, gitu ya. Bisa dari support system ketika dia ngadepin permasalahan gak jadi nikah, tapi orang tuanya malah tidak mensupport terhadap kejiwaan dia gitu ya, malah misalnya tuh kan udah dibilang nggak jadi nikah makanya jangan sama dia, kan jadinya kayak gini, tuh balikin tuh uang ibu kemarin yang bekas lamaran, kan kamu bikin apa namanya acara tuh kemarin, malah seperti itu ada loh Bu yang kayak gitu ya. Jadi multifaktorial banget kalau kita ngomongin suatu hal tentang psikiatris itu, tentang psikiatri ya, itu sangat multifaktorial gitu ya. Bipolar itu adalah B itu dua ya, polar itu dua kutub, polar itu kutub ya. Sangat sederhana ya, apa namanya, mengistilahkannya secara istilah, bipolar dua kutub. Yang satu itu depresi, yang satu manik ya. Manik itu dia senang berlebihan sampai teriak-teriak. Depresi itu jadi dia sampai nggak bisa aktivitas atau sedih berlebihan gitu ya, atau mengurung diri, atau jadi kayak robot gitu ya, diem aja kayak gitu. Nah itu teh dalam satu waktu gitu ya. Jadi ketika dia ke-trigger sedih, dia nangis, apa meraung-raung sampai teriak-teriak, kayaknya sedih banget gitu. Tapi di satu waktu juga pas dia ingat dia tuh pernah happy, dia senang, hahaha, hahaha, gitu sampai kayak gitu ya. Jadi kalau orang nggak ngerti itu biasanya dia kesurupan kali ya gitu ya. Nah beda ya kayak gitu. Jadi dia butuh bantuan banget Bu, karena dia nggak bisa membedakan kapan harus biasa aja, kapan harus lebay gitu, ya kan? Dia nggak bisa kontrol diri dia sendiri, kenapa dia begitu sedih dan kenapa dia sangat senang sampai seperti orang gila lah gitu ya orang lihatnya. Nah kalau kita diemin, kita jadi pasien misalnya gitu ya, kita bipolar, kasihan nggak Bu sama diri kita sendiri? Kasihan kan? Makanya kita butuh bantuan ahli gitu. Andai kita jadi dia, bingung nggak? Bingung dong. Nih gue kenapa sih? Saya kenapa gitu kan? Gitu. Jadi kita butuh Bu bantuan dari ahli gitu. Nah, jadi kalau mau melihat orang yang dengan gangguan jiwa atau penyakit jiwa, coba kalau kita jadi dia gimana gitu. Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai orang awam gitu ya Bu. Jadi setidaknya minimal jangan menjudge ya. Minimal jangan menstigma negatif kalau nggak bisa bantu apapun gitu ya. Ya, dilanjut Ustazah. Iya, Toyib. Semoga terjawab Ukti Alfianita. Selanjutnya ada Ukti Nisa, izin bertanya dok, kalau pada suatu rutinitas atau saat ada masalah dijalani dengan kecemasan, apalagi karena sifat perfeksionis yang ada, dan sesudah beres melakukan semua itu, langsung sakit kepala. Dan saya ada gangguan makan, sepertinya kalau sudah stres pengen makan yang manis-manis dok. Apakah itu anxiety dok? Bagaimana solusinya? Terima kasih dok, silahkan dok. Ya, lebih ke perfectionism ya. Jadi nanti ada gangguannya tersendiri ya. Itu terus yang kedua bisa jadi OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Jadi dia ngelakuin suatu hal sampai dia puas ya. Itu termasuk ke dalam gangguan cemas. Jadi gangguan cemas ini baru permukaan atasnya Bu ya. Jadi
pembagian secara specifically itu masih banyak, terutama OCD ya. Mungkin lebih ke OCD. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya ke psikiater ya, soalnya berobatnya nggak bisa sekali dua kali, itu monitoring bisa bertahun-tahun, berbulan-bulan gitu ya. Ya, dilanjut Ustazah. Iya. Baik, semoga terjawab Ukti Nisa. Yang terakhir ada Umudian bertanya bagaimana cara membedakan bisikan syaiton dengan psikosis, Dok? Silahkan, Dok. Iya, cara membedakan untuk diri kita sendiri gitu ya. Kalau saya nih sebagai pasien psikosis gitu ya, kalau saya kan basicnya udah dokter, insya Allah saya tahu ya. Cuman di kedokteran itu tidak ada jin, Bu. Ya, harus tahu nih. Pertama kali saya masuk kedokteran juga kaget ya. Wah, ini kayaknya rada-rada mengganggu akidah saya gitu ya. Nah, jadi yang harus Ibu tahu bahwa dunia kedokteran itu apa namanya disadur ya, diambil dari barat ya. Dan kita nggak boleh sama sekali membawa nama-nama agama di dalam kedokteran, Bu, ya. Jadi kesurupan pun diagnosanya ada transfer, ya, trans gitu. Jadi apa namanya dunianya itu kayaknya lagi transfer kemana dulu gitu, lagi berubah kemana dulu gitu. Jadi bukan di dunia nyata gitu. Jadi nggak ada Bu jin di dunia kedokteran, ya. Nah, untuk membedakannya, kalau di masyarakat biasanya sih di rukyah gitu ya. Kalau misalnya sebagai praktisi rukyah juga, kalau misalnya dia di rukyah terus sudah kayak gitu tidak ada respon yang aneh-aneh sampai berdialog dengan jin, berarti dia memang full psikiatri gitu. Tapi kalau misalnya dia di rukyah terus kita bisa komunikasi sama dunia lain, belum tentu juga dia jin. Bisa jadi dia masuk ke kepribadian yang multi ya gitu. Bukan ganda aja ya Bu, multi. Contohnya pernah dibukukan di Sibil. Ya, jadi ada buku, Ibu mungkin boleh cari di Google ya tentang Sibil. Ya, Sibil itu saking trauma masa kecilnya tuh dilecehkan ya, diperkos-kos ya. Udah kayak gitu disiksa ya. Terus udah kayak gitu trustnya terhadap orang tuh dikhianati segala macem lah ya, mulai dari fisik, verbal, itu kena semua lah. Dia jadi pecah Bu kepribadian dia, bukan sebagai si Sibil doang tapi 17 kepribadian. Masya Allah ya, serem gak dengarnya? Sehancur apa dia waktu kecil sampai dia bisa seperti itu ya. Karena apa? Support system dia nggak ngebangun, orang tuanya sendiri yang ngelecehin. Bayangin, unit terkecil yang melahirkan dia, darah daging dia itu ada di orang tuanya ngelecehin dia. Itu kerusakan pertama, ya. Sehingga apa? Dia pecah kepribadiannya jadi 17. Kalau nggak salah 17 ya di bukunya itu. Dan itu disadur dari apa namanya kisah nyata dari barat ya, perempuan Sibil nih. Gitu Bu. Jadi kadang dia jadi si Mr. X, Mrs. X, Mrs. Y gitu ya, anak kecil, kadang apa namanya orang tua, nenek-nenek segala macam. Mungkin kalau kita lihat, oh dia kesurupan kali, jinnya banyak gitu kan? Enggak Bu, ya. Jadi di dunia kedokteran tidak ada jin gitu ya. Sehingga untuk menjawab ini saya nggak bisa memastikan. Intinya penjelasan saya seperti itu. Begitu Ustazah. Jazakillah khair. Iya, Toyib, Masya Allah, jazakillah khairan, dokter. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab. Semoga semua penanya bisa menerima jawabannya. Mungkin ada tambahan sebagai penutup dari Dokter Regianti, silahkan Dok. Kalau ada masalah, tetap happy, harus ada boundary untuk diri sendiri dan juga orang lain, biar kita punya izah, biar kita nggak buang-buang emosi dan waktu untuk hal yang nggak penting, biar mental health kita itu tetap terjaga kewarasannya. Iya, Toyib, Masya Allah, jazakillah khairan, dokter. Sudah menyempatkan waktunya dan memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga Allah membalas dokter dengan kebaikan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, materi sudah disampaikan oleh Dr. Regianti Permatasari. Semoga kita semua bisa menerima dan juga mengamalkan ilmu yang sudah disampaikan oleh beliau.
Masya Allah, ini ilmunya luar biasa, sangat-sangat relate ya dengan banyak orang, apalagi di zaman sekarang ini, Masya Allah. Semoga Allah lindungi kita semua dari keburukan, semoga Allah jaga hati dan jiwa kita agar bisa tetap sehat, tetap waras, tetap bisa menghadapi apapun takdirnya Allah. Serahkan semua masalah dan beban di pundak kita kepada Allah. Semoga Allah mudahkan apapun yang sedang dialami oleh kita saat ini. Ana mohon maaf jika ada kesalahan dari Ana di kajian malam hari ini. Semoga Allah mengampuni Ana. Jazakunallah khairan. Ummahat yang sudah hadir, semoga Allah mudahkan untuk tetap semangat dan hadir di setiap kajian-kajian kita. Insya Allah materi-materinya luar biasa. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kajian kita selanjutnya dengan narasumber-narasumber kita yang Masya Allah. Ana ucapkan doa kafaratul majlis sebagai penutup malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.